Oke, selamat datang lagi. Akhirnya kita akan review ini ya, tapi udah jam 2 sih. Tapi gak apa-apa, tadi mendung terus soalnya. Oke, untuk hasil dari SCC ini, Jing E ini, kita jam 2 ini dapat 49 watt. Nah, dengan panel 150 BP. Dan ketika saya membuat video pasti redup selalu, karena emang mendung sekarang, masih banyak awannya. Tuh turun lagi, nggak paham ya, selalu gitu kalau pas mau di record, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Dan perbedaan SCC ini yang kita gunain kemarin, si S-Tech yang jebol itu, ini nggak reset tentunya. Jadi selalu konstan dengan apa yang terjadi. Panas ya dia naik, redup ya turun, bukan nanti ketika panas tadi redup panas ya reset dulu baru dapat wattnya, enggak. Ini makin panas. Sebenarnya sini nggak jauh beda sih, karena panel yang kita gunakan juga masih panel sama. Tapi pernah satu waktu kita dapat di 100 watt. Itu karena memang bersih banget langitnya, sangat bersih. Jam berapa itu? Jam sekitar jam 1. Pernah saya menemukan sampai 100 watt. Cuman ya ketika saya tunggu lagi nggak pernah nyampe lagi, soalnya sering redupnya. Jadi 150 watt peak yang kita gunakan itu bisa sampai di 100 watt per satu waktu ya. Cuman ya udah, sekarang ini masih berusaha untuk mau ganti baterai dulu sebelum ganti panel, bukan ganti panel, nambah panel. Tapi untuk pendapatan sih, lebih tepatnya apa ya, untuk hasil konsumsi, konversinya itu dari PWM, terus yang ST kemarin sama yang ini nggak jauh beda, kecuali yang PWM kemarin. Ya, PWM itu nggak pernah nyampe 90, itu jarang. 90 aja jarang. Kalau ini 90 kalau memang bener-bener bukan jarang, nggak pernah kalau PWM. Atau karena mungkin kabel yang kita gunakan dari panel itu kecil, kalinya kan kita seri, jadi kabel ke panel tegangannya tinggi, harus rendah, terus dikonversi ke baterai, itu baru kabelnya yang kita gedein 1,5 kali 2 seperti ini. Dan apa lagi, itu aja sih. Sekarang masih belum aktif ya bos, barusan cut off. Dan baterai juga bisa dibilang udah salam, udah drop. Jadi kita nabung dulu buat beli baterai yang kecil-kecil dulu aja. Tapi bukan, saya nggak beli PRLA lagi, tapi yang lain lagi. PRLA itu kepanjangan Valve Regulate Lead Acid Battery, PRLA B berarti. Oke, sekarang kita bahas di menu-menunya. Bentar. Di sini kita bisa setting manual, ya manual, cuman kita bisa juga lihat di ini mana sih tombolnya. Kita down, di sini ada TV, voltasenya di 44 volt, arus chargingnya 4,7, 4,6, bebannya kosong, tidak pakai beban, wattnya 62. Selisih ya dari sini ya. Ini 59, di sini 60-an. Udah deh. Ya kan. Terus ada apa lagi? Udah balik. Dan settingannya saya cuma nyeting di cut off-nya aja, yang lain nggak saya setting karena saran dari buku panduannya seperti itu. Kita tekan set,
Di sini under 12 volt, under 13 volt saya lupa, tapi kalau saya baca tahu. Ada U over nggak saya rubah, R over saya nggak rubah, floatnya saya rubah di 13,8. Jadi 13,8 dia udah cut off atau dia udah dikasih penuh. BCV 14,4 nggak saya rubah, ECV juga nggak saya rubah, time nggak saya apain, tiga waktu. Elcon masih Elcon, nggak tahu juga. Baterainya saya pakai shield ya Mas Yan. Ini shield, di sini ada tulisan shield, nggak kelihatan ya, sorry. Shield baterai. Dah balik lagi. Nah itu beberapa settingan yang tersedia, tapi saya nggak rubah karena saran dari buku panduannya gitu. Dirubah yang cut off-nya aja sama itunya aja sih. Dan udah lebih kompleks lagi daripada yang kemarin. Dan untuk pendinginan saya menggunakan dua di sini, pendinginan heatsink belakang sama pendinginan nih sirip-sirip samping yang lubang-lubang ini. Jadi biar di dalam ini juga dikeluarin, dari dalam sini dikeluarin panasnya, dari dalam juga didinginkan untuk MOSFET-nya. Dan apalagi udah cukup kayaknya. Simple sebenarnya lebih kan, dan lebih efisien, lebih tepatnya. Saya tetap pakai itu ya, termostat. Jadi kipas nggak nyala terus menerus. Termostat digital apa sih namanya? Ya itulah. Ini. Sekarang masih nyala soal 30 berapa saya set 32 atau 31,8. Lupa aku. 31 ya? Lupa. Oh ya 31 dia udah nyala. Oke, sederhana sekali dan redup lagi. Tegangan PV di 40, cuman arusnya ada di 1,6 ampere di tegangan 12,9, 21 watt yang dihasilkan. Ya sederhana sekali sih untuk SSM PPT Jing ini. Kalau dibandingkan dengan yang ST kemarin, saya sarankan lebih milih ini. Nambahnya cuma berapa sih, nggak 50.000 lah, anggap aja paling tinggi. Nambah 50.000 dah dapat yang konsisten untuk outputnya, nggak riset. Dan menurut saya yang menyebabkan jebol itu ya riset itu. Dan riset itu kan terjadi di IC switchingnya ya, IC switching untuk step down dari PV ke baterai tentunya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan jebol. Dan itu short berapa lama ya, dari siang dari pagi sampai siang itu shortnya. Jadi PV saya itu short sebenarnya pada saat kejadian itu. Cuman ya untungnya masih aman, alhamdulillah. PV-nya nggak kenapa-napa. Dan ya video sederhana lagi sih, video sederhana aja sih buat bahas MPPT-nya, karena dari unboxing sampai bahas MPPT ini cukup lama gapnya. Mohon maaf, saya sering mendung. Saya coba mau nyari yang dapat 100 wattnya nggak nyampe lagi maksudnya, karena pada saat dapat 100 watt itu saya lupa mau video. Mungkin seperti itu aja untuk video pembahasan kali ini. Nanti kalau kita sudah ganti baterai baru, bukan baru sih, saya juga niatnya cuma cari second, sama ada perkembangan lagi bisa kita share lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.